Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sebab itu janganlah bekerja hanya untuk makanan yang fana, melainkan untuk sebuah makna dan nilai yang abadi. Saudara. Jadi penting untuk saudara dan saya untuk menemukan status kita, identitas kita sebagai imam dan raja, supaya kita bisa meraih berkat-berkat janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online bersama dengan Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang boleh kami terima untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar mengerti isi hati-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami semua. Tuhan urapi setiap daripada kami yang mendengar, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang tentunya sangat menarik dan sangat applicable ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Judulnya adalah kehidupan. Sebenarnya apa sih kehidupan itu? Nanti kita akan cari tahu melalui firman Tuhan, melalui kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tapi sebelumnya kita akan membahas seorang tokoh musik yang sangat terkenal dan ya boleh dikatakan salah satu dari raja penyanyi ya, musician yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu Elvis Presley. Saya percaya setiap dari kita banyak yang sudah mendengar betapa Elvis ini menjadi seorang yang sangat sukses. Bahkan hari ini masih ada peninggalannya yang terkenal, yaitu rumahnya ya, yang sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang yang merupakan fansnya daripada Elvis Presley. Setelah singkat cerita, pada waktu Elvis Presley awal mengawali karirnya, dia itu waktu itu sempat menulis beberapa gospel music atau musik-musik untuk pujian ya, lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Boleh dikatakan mungkin dulunya Elvis ini juga salah seorang yang melayani Tuhan ya, melalui talenta yang Tuhan berikan, yaitu keahliannya dalam musik ya, punya suara yang katanya suara emas, bahkan dikatakan dia adalah seorang raja musik ya. Nah, tetapi kita semua tentunya tahu bahwa pada akhir hidupnya Elvis ini meninggalnya mendadak. Mungkin beberapa dari kita nggak tahu detailnya, tapi kita akan membahas detailnya pada hari ini. Jadi menurut catatan daripada Albert Goldman, Elvis itu meninggal pada 1981. Nah, 24 jam terakhir sebelum dia meninggal, ini dicatat secara rinci, jam per jam ya. Jadi Agustus tanggal 16 tahun 77, itu dikatakan jam 4 pagi, Elvis menggunakan obat-obatan karena kesulitan tidur. Jadi Elvis ini di tengah-tengah kesuksesannya, dia tuh kaya luar biasa, karirnya mungkin salah satu the best ya pada zamannya waktu itu. Tetapi hidupnya kesepian, sehingga apa? Dia mulai menggunakan obat-obatan ya, kita katakan narkoba. Jadi jam 4 pagi dia nggak bisa tidur, dia pakai narkoba. Jam setengah 8 pagi dia bangun lagi karena memang nggak bisa tidur. Jadi setiap kali dia pengen tidur dia pakai narkoba. Apa yang terjadi? Dia breakfast jam setengah 8 pagi, dia makan 3 cheeseburger ya, big cheeseburger, dan makan 7 banana split. Saudara tahu, banana split es krim yang ada pisangnya ya, 3 scoop es krim sama pisang, makan 7. Jadi over ya. Breakfastnya ini over. Dan memang Elvis pada akhir hidupnya gemuk sekali, saudara. Karena dia mengalami depresi dan kekosongan dalam kehidupannya. Setelah itu, supaya dia bisa tidur, dia pakai narkoba lagi ya, dan tidur setelah itu jam setengah 8. Jam 10 terbangun. Karena apa? Obatnya pengaruhnya sudah mulai ngedrop, jadi dia bangun. Jadi hidupnya itu sudah sangat tergantung dengan narkoba, saudara. Terus dia makan obat lagi, jadi narkobanya dimasukkan lagi supaya dia bisa tidur. Nah, jam 12 stafnya Elvis ini berusaha membangunkan Elvis, sebab
Elvis harus berangkat nyanyi ya, istilahnya mengisi ya. Tapi Elvis tak bisa bangun karena apa? Overdose, masih teler. Jadi mereka caranya gimana untuk bangunkan Elvis? Mereka memasukkan cair melalui hidungnya supaya apa? Langsung kayak orang itu sadar, dipaksa sadar. Itu kan ada yang bikin orang ngantuk, ada yang bikin orang seger. Kalau saya tidak salah yang bikin seger itu yang namanya. Jadi kalau supaya dia bisa seger lagi, dia harus dimasuk atau bentuk cair. Yang terjadi saudaraku, jam berikutnya adalah setelah dia dibangunkan, kemudian temannya itu pas dia bangun terus temannya tanya, Elvis, apa yang engkau lakukan dengan hidupmu sendiri? Kenapa kok mau tidur pakai obat, mau bangun juga pakai obat? Jadi kayaknya udah enggak bisa normal gitu. Terus Elvis menjawab, lebih baik aku tidak sadar daripada menjalani hidup yang kosong dan menyakitkan ini. Padahal kalau dinilai dari luar, pada waktu itu Elvis itu seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat sukses dan hartanya banyak sekali. Dan masih menyanyi, dapat panggilan menyanyi di mana-mana, perform, show-nya itu masih jalan. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa hidupnya kosong dan hampa, sehingga dia lebih senang tidak memiliki kehidupan yang dialami pada waktu itu. Dan saudara tahu, pada hari itu juga Elvis ditemukan meninggal. Karena apa? Karena overdosis. Jadi seorang yang dikatakan raja musik ya, raja, tapi dikatakan juga raja tanpa kebahagiaan, the king of rock and roll. Pada waktu itu orang ngomong itu rajanya musik yang sangat terkenal dengan suara emasnya yang luar biasa dan wajahnya yang tampan. Tetapi meskipun dia kaya, meskipun dia sukses, dia mengalami kekosongan dalam kehidupan. Jadi sebetulnya tragis sekali ya apa yang Elvis alami ya. Jadi kalau kita baca satu quotation ya, tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah kehidupan tanpa tujuan, melainkan sebuah kehidupan yang kehilangan dirinya sendiri di balik kesibukan untuk meraih kesuksesan dan pencapaian yang hebat-hebat. Jadi Elvis ini di tengah-tengah kesuksesannya, dia itu kayak orang itu hilang sampai dia merasakan kekosongan, kehampaan. Padahal sukses, secara materi sukses, secara karier luar biasa, tapi dia merasakan dirinya kosong dan hampa, dan itu merupakan sebuah tragedi. Jadi dia kehilangan dirinya sendiri, kehilangan keberadaannya di tengah-tengah kesuksesannya. Nah, ini sesuatu yang perlu kita belajar. Sebetulnya kehidupan itu apa sih? Ya, kalau Pengkhotbah 5 ayat 12-13 mengatakan, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Pada akhirnya habis semuanya. Semua menjadi sia-sia. Tapi saudaraku, tetap kita harus menanyakan satu pertanyaan. Seperti yang Tuhan Yesus Kristus katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan dirinya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti dirinya? Ya, sebagai ganti nyawanya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita berusaha mencapai, meraih sesuatu, tetapi di dalam kesibukan kita tiba-tiba kita kehilangan diri kita sendiri. Ya, Tuhan katakan kita bisa sampai kehilangan nyawa kita karena kita berusaha sukses dalam kehidupan yang kita jalani. Tapi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sebab itu janganlah bekerja hanya untuk makanan yang fana, melainkan untuk sebuah makna dan nilai yang abadi. Seringkali kita lebih mementingkan beli baju yang bagus daripada memelihara tubuh kita. Berarti kita bingung cari baju yang mahal, tapi lupa merawat tubuh kita. Padahal kalau tubuh kita sehat, tubuh kita baik, pakai pakaian biasa pun akan terlihat sangat baik dan sangat mahal. Dalam kehidupan ini kita seringkali mencari sesuatu yang membuat orang mengatakan kita sukses, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa.
Dan pada akhirnya setelah kita selesai tugas kita di bumi, ya sudah, seperti Elvis. Apa yang dia raih, apa yang dia capai, tidak ada apa-apanya semua. Dan dia akhirnya meninggal karena overdosis. Jadi sebenarnya kehidupan itu apa sih? Dikatakan ada 3 poin penting dalam kehidupan yang kita harus mengerti dan pertanyakan supaya hidup kita menjadi baik. Ya. Jadi kalau kita melihat, saudaraku, bahwa ada 3 pertanyaan yang patut kita bahas bersama. Pertanyaan pertama, siapakah saya? Untuk membahas kehidupan. Pertanyaan kedua, kenapa saya ada? Pertanyaan ketiga, kemana saya akan pergi? Ya, siapa saya, kenapa saya ada, dan kemana saya akan pergi. Jadi kalau kita nyatakan seperti yang dilihat di PowerPoint yang saya tunjukkan, bahwa kehidupan itu seperti sebuah titik awal, lalu ada garis yang menyatakan perjalanan daripada kehidupan kita sampai kita mencapai tujuan kita atau titik akhir, tujuan akhir kita. Ya, jadi titik awalnya adalah identitas, siapakah kita, terus kita mau menjadi apa, itu perjalanan kita sampai untuk meraih tujuan kita. Journey untuk meraih purpose, tujuan daripada hidup kita, destiny kita. Jadi ada titik awal, saudara. Seringkali kita lupa untuk melihat titik awal kita. Karena kita harus mulai dari titik awal. Nah, yaitu apa? Identitas kita sendiri. Jadi Keluaran 19 ayat 6 dikatakan ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan tuh kepingin minta orang Israel, saudara dan saya, secara iman untuk menjadi imam dan raja. Ya, identitas kita imam dan raja. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam dan raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wahyu 5 ayat 10, imam dan raja, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Imam dan raja, identitas atau starting point atau titik awal perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan itu dimulai adalah kita harus mengetahui siapakah kita, identitas kita. Dan menurut Alkitab, identitas kita adalah imam dan raja. Bahkan lebih daripada itu, saudaraku, di Kejadian 2:15 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu bahasa Ibraninya di Kejadian 2:15 adalah aubat, yang artinya apa? Bekerja untuk worship, untuk service. Jadi artinya menyembah Tuhan. Ya, to work for service and to worship. Bekerja untuk ibadah dan bekerja untuk menyembah Tuhan. Dan untuk memelihara to keep, syomar, untuk menjaga, guard and to protect. Ya, raja berkuasa atas sebuah wilayah. Jadi kita harus menguasai, menjaga wilayah kita. Itu kita sebagai raja. Jadi imam dan raja, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan dengan jelas di dalam Alkitab menyatakan bahwa status identitas kita adalah imam dan raja. Itu adalah starting point yang harus kita mulai. Dan itu saudara, kalau seringkali kita melihat bahwa ada gambarnya Tuhan Yesus ya, seperti saya tunjukkan di tayangan yang di depan itu, bahwa ada gambaran anak domba ya, ada gambaran singa Yehuda. Anak domba adalah gambaran dari seorang imam, singa Yehuda adalah gambaran dari seorang raja. Imam dan raja sangat penting, saudaraku. Imam, kenapa imam? Karena imam itu adalah orang yang menghubungkan yang lainnya dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di tabernakel, di kemah suci, itu ada seorang imam yang menjaga di depan. Yang orang yang berdosa membawa kurban untuk berdoa, menyembelih kurban,
dan oleh imamnya kurban itu dibawa sampai masuk ke ruang kudus, sampai ke ruang Maha Kudus, ketemu dengan hadirat Tuhan, hadirat Allah sendiri. Jadi tugasnya imam adalah menghubungkan jemaat dengan Tuhan. Nah, tugas kita, identitas kita sebagai imam adalah kita harus selalu punya komunikasi, connect dengan Tuhan. Kehidupan kita, kehidupan doa kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Itu adalah tugas seorang imam. Ya. Dan penting sekali untuk saudara dan saya mengerti bahwa bagi seorang imam, kita itu adalah belahan jiwanya Tuhan. Ya, belahan jiwa itu ya kita betul-betul menjadi satu dengan Tuhan. Kita dikatakan juga kita juga sebagai penyembah. Imam itu yang menyembah Tuhan itu adalah seorang imam. Jadi siapapun kita, meskipun kita seorang businessman, meskipun kita seorang dokter, meskipun kita seorang perawat atau apoteker atau sopir, kita adalah imam di mata Tuhan. Karena apa? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu Tuhan ngomong kita adalah imam dan raja. Salah satunya imam. Imam apa? Supaya kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau jemaat biasa, bangsa-bangsa lain tidak bisa terkonek dengan Tuhan. Tuhan memilih kita sebagai imam supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Membawa mereka ke dalam rumah Tuhan. Membawa mereka masuk ke dalam pertobatan. Dan itu adalah tugas seorang imam. Nah, seringkali dalam kesibukan kita, contoh Elvis pada waktu dia sukses, sebelum sukses dia mungkin pertama dia ngarang lagu pujian, lagu gereja, lagu penyembahan, dan sangat memberkati banyak orang. Tapi ketika dia sukses, dia lupa bahwa dia itu adalah seorang imam. Sukses di dunia itu kita bisa katakan sebagai raja, seperti Raja Daud ya, raja Israel yang berhasil menaklukkan musuh. Kerajaannya berjaya, Salomo, sehingga menerima upeti dan terkenal di seluruh dunia. Itu adalah gambaran dari seorang raja yang sukses berhasil di bumi, menguasai wilayah kehidupannya. Tapi dia lupa bahwa dia itu adalah seorang imam. Di mana apa? Seorang imam itu harus terkoneksi dengan Tuhan. Karena dengan tidak adanya koneksi dengan Tuhan, maka Elvis mengatakan, aku merasakan diriku kosong dan hampa. Dia kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak tahu, dia lupa bahwa dia itulah imam di mata Tuhan. Di mana Tuhan minta melalui kehidupannya supaya dia itu menghubungkan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan kepada Tuhan. Karena seperti tugas seorang imam di bait Allah, demikian pula tugas saudara dan saya sebagai imam, identitas kita, starting point kita, saudara. Ya, imam dan raja. Dan raja, katakan tadi, sukses berhasil di bumi dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Nah, seringkali banyak dari kita belum bisa sukses. Malah mungkin secara dunia kita ngomong, oh kalau jadi anak Tuhan kita tidak boleh sukses di dunia. Kita ya pokoknya yang penting punya hubungan dengan Tuhan, terus di dunianya tidak berhasil tidak apa-apa. Padahal gambarannya adalah raja. Raja itu secure, guard, protect, menjaga wilayah kehidupan kita. Karena setiap daripada kita tuh wilayah kehidupannya itu masing-masing. Tapi kita harus menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari musuh kita. Musuh kita bukan sesama kita, saudara. Musuh kita itulah roh-roh di udara, ya, penguasa-penguasa di udara, si jahat. Jadi kalau kita tahu bahwa pada awal penciptaan itu dikatakan Allah menciptakan sorga dan bumi. Sorga itu alam yang tidak kelihatan, ada kerajaan sorga, dan bumi, alam yang kelihatan, bumi dan saudara dan saya. Tetapi di alam yang tidak kelihatan di sorga terjadi pemberontakan. Dikatakan ada malaikat satu yang memberontak melawan Tuhan dan membawa sepertiga dari semua malaikat Tuhan untuk memberontak. Dan mereka membentuk yang dinamakan kerajaan maut atau kerajaannya si jahat. Jadi ada konflik di dalam kerajaan surga yang terjadi, di mana si jahat ini ingin supaya kita semua tuh tidak bisa menjadi pemenang, tidak bisa menjaga wilayah kita. Makanya Tuhan secara jelas mengatakan bahwa kamu harus menjaga, memelihara dan menjaga. Karena dia tahu ada si jahat yang berusaha untuk merongrong,
berusaha untuk mengambil alih kuasa daripada saudara dan saya sebagai raja di bumi, sebagai warrior, sebagai pejuang. Yang Tuhan mau kita berjuang untuk kepentingan Tuhan. Nah, ada 3 kuasa daripada kerajaan sorga dan 3 daripada kuasa daripada kerajaan maut ya. Dikatakan di Yohanes 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri ya, ada kelaparan, dan membunuh, ada sampar ya, penyakit ya, dan membinasakan pakai pedang, kehancuran dalam keluarga biasanya. Tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kehidupan yang harus kita miliki itu adalah dengan status kita sebagai imam dan raja, di mana ketika kita ingat sebagai imam dan kemana-mana kita membawa hadirat Tuhan, membawa kehadiran Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, kita selalu membawa Dia. Maka kita akan sanggup untuk mengalahkan kuasa daripada kerajaan maut ya. Ada 3 kuasa dari kerajaan surga: kesembuhan dan kesehatan, pemulihan dan kemakmuran, komunikasi dan perlindungan. Dan ada 3 kuasa kerajaan maut, yaitu pedang kehancuran, kelaparan, kemelaratan secara bisnis, dan sakit penyakit ya. Banyak dari kita, saudaraku, ketika kita jatuh dalam kuasa si jahat ya. Seperti kita lihat ceritanya Elvis. Mungkin dia secara beriman kepada Tuhan pada akhir hidupnya, tetapi kita semua tahu menurut catatan yang dibikin, dia mengalami kematian karena overdosis. Ya, sampai sedemikian parahnya overdosisnya. Dan padahal secara status dia kaya sekali dan sangat terkenal. Bahkan orang yang mau mengundang dia itu pun rebutan. Dia tidak selalu mau diundang orang dan perform, tapi dia menentukan dia mau datang atau mau melayani atau mau perform di show yang mana. Dan tetapi kita lihat bahwa dalam akhir kehidupannya dia bahkan mengatakan, aku tuh tidak mau hidup seperti ini, kosong, hampa. Dia merasakan dirinya hampa. Padahal Tuhan kan ngomong, aku datang bawa kehidupan yang berkelimpahan ya. Dan itu semua adalah starting point-nya dari identitas kita. Dan mengapa kita ada, itu adalah perjalanan kita yang harus kita tempuh. Mungkin saudara dan saya, kita beda perspektif ya, kita beda tempat ya, beda wilayah kehidupan ya. Mungkin saudara seorang profesional, dokter, saya adalah seorang businessman. Tapi di dalam perbedaan kita mempunyai wilayah kehidupan yang Tuhan sudah mengatakan bahwa dengan status identitas sebagai imam dan raja, kita harus berjalan menuju ke arah tujuan kita. Yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya bisa terjadi. Karena kita adalah garwo sigaran nyawanya Tuhan, atau belahan jiwanya Tuhan, atau God soulmate ya. Jadi penting untuk saudara dan saya untuk menemukan status kita, identitas kita sebagai imam dan raja, supaya kita bisa meraih berkat-berkat janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bukan dengan melawan secara sendiri, tapi dengan menghadirkan 3 kuasa dari kerajaan surga dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya apa yang Yesus berikan, yaitu apa? Hidup yang berkelimpahan, itu menjadi bagian daripada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk mengingatkan setiap daripada kami, karena kami adalah imam dan raja, di mana sebagai imam dan raja kami berjalan melalui perjalanan kehidupan kami untuk bisa menemukan kehidupan yang Tuhan Yesus telah janjikan kepada setiap daripada kami, yaitu Dia datang untuk membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan, menjadi pemenang.
dengan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, maka 3 kuasa kerajaan surga itu boleh membuat kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Kemakmuran, kesehatan, dan pemulihan dalam keluarga kita. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap daripada kami dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan urapan daripada Roh Kudus yang membawa damai sejahtera, melindungi setiap daripada kami, membuat kami berjalan menjadi saksi Kristus. Mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang dua kali, yang bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.